Shalom, berjumpa lagi dalam channel Pengkhotbah Desok. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang kitab Imamat. Melalui kitab Imamat ini, kita akan melihat apa yang Alkitab ajarkan tentang karya Kristus. Apa hubungannya kitab Imamat dan karya Kristus? Mari kita lihat hubungan kitab Imamat dan karya Kristus, sehingga kita dapat menemukan jawaban ketika orang berkata, mengapa di dalam agama Kristen pengampunan dosa itu harus melalui darah pengorbanan Yesus? Kita akan temukan jawaban ini. Mari kita lihat. Kalau kita melihat di dalam kitab Imamat, dimulai dari pasal yang pertama sampai pasal yang ketujuh, itu berbicara tentang korban-korban. Yang pertama berbicara tentang korban bakaran, yang kedua korban sajian, yang ketiga korban keselamatan, yang keempat korban penghapus dosa, yang kelima korban penebusan salah. Mari kita lihat penjelasan singkat dari pengertian korban-korban yang ada di dalam kitab Imamat ini. Yang pertama, korban bakaran. Jadi korban bakaran itu berbicara tentang satu pengakuan bahwa hidupnya adalah orang yang seharusnya binasa oleh karena dosa. Jadi melalui korban bakaran ini adanya satu pengakuan bahwa kehidupannya adalah kehidupan yang binasa oleh karena dosa. Jadi melalui korban bakaran ini menghasilkan sebuah simbol kehidupan yang seharusnya binasa. Dan sekaligus sebagai bentuk pernyataan syukur karena telah diperdamaikan dengan Allah. Caranya bagaimana? Dengan membawa ternak terbaik, dan sebelum disembelih, tangan si pemilik itu harus diletakkan di atas kepala binatang itu. Artinya, manusia yang telah berbuat dosa dan seharusnya mendapat murka Tuhan, namun hukuman itu dipindahkan ke binatang korban. Itu makna secara singkat dari korban bakaran, yaitu berbicara tentang simbol yang seharusnya manusia binasa dan sebagai bentuk rasa syukur di mana kehidupannya telah diperdamaikan dengan Allah. Lalu yang kedua, korban sajian. Jadi korban sajian ini dipersembahkan setelah mendapat nafkah hidup dalam hidup mereka. Jadi pada masa itu nafkah hidup mereka itu berupa pertanian dan peternakan. Jadi ketika mereka mendapatkan hasil, mereka memberikan 1/10 hasil terbaik dipersembahkan demi kemuliaan Tuhan. Tetapi tak semua dibakar di atas mezbah, melainkan hanya sebagian saja. Karena itu sebagai tanda ucapan syukur dan pengakuan bahwa Allah adalah pemberi berkat, Allah adalah pemelihara, dan kehidupan manusia adalah berdasarkan anugerah Tuhan semata. Ini makna dari korban sajian. Lalu yang ketiga, korban keselamatan. Ini berupa ternak yang tak bercela. Ini hampir sama dengan korban bakaran tadi. Ini berbicara bagaimana kehidupan orang yang berdosa. Jadi sebelum disembelih, si pemilik juga harus meletakkan tangan di atas kepala binatang korban sebagai lambang keselamatan yang dianugerahkan Tuhan baginya. Yang dianugerahkan sehingga tidak binasa di dalam dosa. Jadi ia dapat bertahan hidup hingga saat itu dan mengenal Allah merupakan anugerah Tuhan. Setelah binatangnya itu sembelih, segala ternak, isi perut, buah pinggang, umbai hatinya harus dibakar dan dipersembahkan bagi Tuhan. Lalu bagian yang keempat, korban penghapus dosa. Hal ini melambangkan kesadaran manusia, termasuk imam pada saat itu, akan dosa yang telah terjadi dalam kehidupannya. Kemudian mereka mengaku di hadapan Tuhan. Korban tersebut berupa lembu jantan muda yang disembelih dan dibakar di atas mezbah. Namun hanya lemak, isi perut, buah pinggang, serta umbai hatinya sebagai bagian yang harum. Sedangkan seluruh bagian lain harus dibakar di luar perkemahan, karena kemah pertemuan tidak boleh dicemari.
Sebelum disembelih, si pendosa harus meletakkan tangan di atas kepala lembu itu. Korban ini merupakan manifestasi nubuatan tentang siapa? Tentang Tuhan Yesus yang disalibkan di luar Yerusalem demi menanggung dosa umat manusia. Setelah itu, peristiwa ini juga menggambarkan betapa Tuhan tidak dapat menerima dosa dan diperlukan upaya perdamaian yang harus dijalankan dalam kehidupan manusia. Jadi Tuhan itu tidak mau berkompromi dengan dosa. Dosa itu harus diselesaikan dengan cara pengorbanan ini sendiri. Sebab seperti yang dikatakan di dalam kitab Ibrani, saya akan kutip di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-20 sampai 22. Firman Tuhan katakan sambil berkata, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagimu, dan juga kemah dan semua alat untuk ibadah dipercikkan secara demikian dengan darah. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Maka dari itu, kalau kita melihat penghapusan dosa, harus ada penumpahan darah. Karena ini adalah hal yang sudah ditetapkan di dalam perjanjian lama dan telah tergenapi di dalam perjanjian baru, di dalam pribadi Tuhan kita, Yesus Kristus. Selanjutnya, di dalam bagian yang kelima, yaitu korban penebus salah. Korban penebusan salah. Ini dilakukan secara kehidupan yang dimana kehidupannya melakukan dosa yang tanpa sengaja karena kelalaian. Contohnya seperti ini, secara tak sengaja melupakan janji dengan seseorang atau menabrak binatang peliharaan orang lain hingga mati. Jadi imamat mengajarkan bahwa si pelaku harus mengganti kerugian lalu mempersembahkan korban di bait Allah. Inilah makna singkat dari korban-korban yang diajarkan di dalam kitab Imamat dari pasal pertama sampai pasal yang ke-7. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, agama di dalam perjanjian lama sangat diidentik dengan pengorbanan. Hal ini sesungguhnya menggambarkan pengharapan akan korban yang sempurna, yang dimana dilakukan di dalam Yesus. Jadi Tuhan kita, Yesus Kristus, telah tersurat di dalam perjanjian lama, secara khususnya karya Kristus yang tersirat di dalam kitab Imamat ini berbicara tentang domba Allah yang kudus, yang sempurna, yang mengampuni setiap dosa dan kesalahan kita. Jadi di dalam kitab Imamat ini menggambarkan pengharapan akan korban yang sempurna yang memperdamaikan kehidupan orang-orang berdosa kepada Allah. Hanya di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Coba kita lihat di dalam kitab Efesus. Kitab Efesus pasal yang kedua, kita akan lihat ayat yang ke-14, 15, dan 16. Saya akan bacakan. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Amin. Sangat jelas Alkitab katakan bahwa Kristus telah membatalkan hukum Taurat. Apa arti dari membatalkan hukum Taurat ini? Pada konten selanjutnya nanti saya akan menjelaskan apa yang dibaca. Dari hal ini dapat kita temukan jawaban mengapa di dalam kekristenan
Seringkali kita menjumpai tentang pengorbanan-pengorbanan dan pencurahan darah untuk pengampunan dosa. Karena hal ini memang sudah tersurat di dalam kitab Imamat. Jadi apa yang dilakukan Kristus di atas kayu salib itu sesuai dengan kitab Imamat. Sesungguhnya di dalam kitab Imamat, klimaks dari kitab Imamat adalah pengorbanan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ia disebut anak domba Allah yang menebus setiap dosa kita, yang menanggung dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29 berkata seperti ini. Saya akan bacakan Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus seluruh dosa manusia. Coba kita lihat lagi 1 Petrus 1 ayat 18. 1 Petrus 1 ayat 18. Firman Tuhan katakan, ayat 18 kita akan lihat, firman Tuhan katakan, "Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dengan cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas," ayat yang ke-19, "melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat." Amin. Jadi kitab Imamat mengajarkan kepada kita yang sudah kita dengar tadi bahwa persembahan korban itu harus sempurna, yang tak bercacat. Jadi semua ini sudah tergenapi di dalam pribadi Yesus. Yesus sebagai klimaks dari kitab Imamat ini untuk menunjukkan bahwa dia adalah domba Paskah yang sesungguhnya. Domba yang disembelih di atas kayu salib, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Kita ditebus bukan dengan barang yang fana, tetapi dengan darah yang mahal. Darah Tuhan kita, Yesus Kristus. Inilah mengapa harus ada penumpahan darah. Seperti dalam kitab Ibrani yang sudah kita baca bersama-sama tadi, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Karena hal itu sudah ditetapkan di dalam perjanjian lama. 1 Korintus 5 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Firman Tuhan katakan, "Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkamiri seluruh adonan? Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan baru. Sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita sudah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran." Perhatikan baik-baik, Kristus telah menggenapi segala ritual pengampunan dosa yang dikerjakan di dalam perjanjian lama tentang pengorbanan-pengorbanan yang dilakukan melalui binatang-binatang. Semuanya itu telah terpenuhi di dalam Kristus. Dia mau datang ke dalam dunia untuk kita menjadi domba Paskah, sehingga kehidupan kita menerima pengampunan dosa. Inilah apa yang dikatakan di dalam perjanjian lama. Jadi semuanya di dalam perjanjian lama telah digenapi di dalam pribadi Tuhan kita, Yesus Kristus. Secara khusus mengenai kitab Imamat di dalam korban-korban yang mereka kerjakan ketika mereka beribadah kepada Tuhan. Karena ketika datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, memang harus ada pengorbanan. Pengorbanan yang telah Kristus lakukan itu sangat sempurna. Maka dari itu keselamatan yang kita miliki itu hanyalah anugerah. Ketika kita sudah menerima anugerah yang besar ini, maka hiduplah
sebagai orang-orang yang telah dilahirkan kembali, orang-orang yang sudah menerima anugerah sebagai rasa syukur untuk setia kepada Tuhan, untuk menjadi ciptaan baru yang melakukan perbuatan-perbuatan baik. Jadi perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan oleh karena anugerah yang melimpah dalam hidup kita, sebagai rasa syukur kita kepada Allah yang telah menyelamatkan hidup kita. Kiranya penjabaran ini dapat menjadi berkat dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.